Kamera roll, audio speed, and action. 1, 2, 3, lanjut. Iya, let's see. Mendapatkan seorang talent itu ibarat kata seperti kita memelihara seekor harimau atau singa. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita susah untuk menunjukkan mereka. Nah, ini memang sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan dan memang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ya, apalagi dengan industri 4.0 ini serta kejadian COVID-19 membuat perusahaan banyak berubah, tidak bisa mendeteksi apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini peranan dari seorang talent milenial yang konon milenial itu adalah sangat menguasai digital teknologi. Dia sangat paham dengan apa yang terjadi di dunia ini melalui internet ataupun melalui media sosial lainnya. Mereka sangat cepat menyerap informasi dan cepat juga di dalam membuat suatu keputusan. Nah, ini yang memang angkatan generasi sebelumnya kalah cepat di dalam hal menyerap informasi dan mengambil keputusan. Nah, inilah yang perusahaan juga butuh mereka, terutama yang dikelompokkan sebagai talent ya, orang yang berbakat, yang memang punya kelebihan dari yang lain untuk bisa direkrut menjadi karyawan mereka. Berlomba-lomba itu mereka mencoba mendapatkannya. Permasalahannya adalah yang pengen banyak, tapi suplainya tidak banyak. Banyak universitas yang terkemuka di Indonesia ini juga kelulusan yang ada itu masih kalah jumlahnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang pengen meng-hire mereka. Jadi berlombalah mereka untuk saling mendapatkannya. Itu sejak awal 2000 sudah dimulai itu perlombaan untuk mencari talent itu. Ini suatu true story, suatu kasus yang benar-benar saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa ternyata mendapatkan seorang talent itu ibarat kata seperti kita memelihara seekor harimau atau singa. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita susah untuk menunjukkan mereka. Kita benar-benar harus mengerti tabiat dari harimau itulah. Kita harus pintar, harus mengerti. Kalau tidak, ya apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini contoh tahun 2001 itu adalah suatu perusahaan teknologi tinggi yang bergerak di IT berbasis satelit melakukan university campaign ke suatu institut teknologi terbaik di Indonesia lah. Mereka ke sana, mereka presentasi dan akhirnya bisa mendapatkan 5 orang sarjana baru elektro telekomunikasi. Mereka diajak bergabung dengan perusahaan IT tersebut. Mereka mau, setelah bergabung, kemudian mereka sudah lolos masa percobaan 3 bulan, perusahaan menginginkan akan mengirim mereka ke Amerika untuk mendalami teknologi baru yang akan dianggap oleh perusahaan IT tersebut sebagai teknologi masa depan, yaitu teknologi ADSL, Asymmetric Digital Substrate Line. Itu adalah suatu teknologi internet kecepatan tinggi dengan menggunakan kabel telepon. Tuh, tahun 2000 HP masih belum banyak ya, jadi telepon juga masih sering dipergunakan, terutama telepon yang di rumah. Perusahaan ini beranggapan kalau bisa bekerja sama dengan perusahaan Telkom yang sudah punya jaringan kabel telepon yang sangat luas, tentu akan sangat cepat untuk bisa laku lah di pelanggannya nantinya. Nah, karena ini investasi tinggi, maka perusahaan IT ini juga menyarankan kepada kelima engineer baru itu yang akan dikirim ke Amerika untuk menandatangani surat perjanjian tetap bekerja di perusahaan tersebut selama 5 tahun sesekembalinya mereka dari Amerika. Mereka bersedia tanda tangan semuanya, tidak ada rasa keberatan. Oke, berangkatlah mereka akhirnya ke Amerika dalam tempo 1 bulan.
Nah, sepulang dari Amerika, mereka pun bekerja. Begitu menginjak setahun 2 tahun, yang terjadi satu persatu mengajukan surat pengunduran diri kepada HRD. Wah, si HRD tentunya sangat kaget dengan peristiwa tersebut. Berdiskusi dengan manajemen, coba mereka ditahan. Kita tawarin pinjaman uang, mau nggak mereka untuk tetap stay di perusahaan IT ini. Begitu disampaikan, ditawarin pinjaman uang yang harus kembali dalam jangka panjang supaya tidak meringankan, mereka menolak. Mereka tidak tertarik dengan pinjaman jangka panjang. Apalagi kita juga meyakinkan bahwa perusahaan ini ada program pensiunnya. Sama juga jalan mereka tidak tertarik. Mereka ada yang berjanji, Pak, kami tetap keluar, kita akan selesaikan hutang piutang ini dengan dicicil, karena biaya ke Amerika juga tidak sedikit. Ada yang bernegosiasi dengan perusahaan yang baru untuk membayarkan hutangnya kepada perusahaan IT ini. Tapi ada juga yang ngasih surat itu besoknya sudah nggak ada, gone with the wind, nggak masuk lagi. Nah, ini tentu suatu peristiwa yang sangat mengejutkan bagi perusahaan tersebut. Padahal sebelum mereka berangkat, engineer senior, manajer yang sudah bekerja 5-10 tahun di perusahaan tersebut pada protes kepada pihak manajemen. Kenapa mereka yang dikirim ke Amerika? Mereka kan belum menunjukkan loyalitas, mereka belum menunjukkan prestasi. Kenapa nggak kami saja yang telah ketahuan loyalitasnya maupun prestasinya? Dedikasi kami kan sudah tidak diragukan. Nah, manajemen berusaha dengan susah payah untuk meredam mereka itu. Ya, kalau kalian yang berangkat, siapa yang mengganti pekerjaan kalian? Butuh orang lagi untuk mentraining untuk bisa menggantikan kamu. Dan ya tidak apa-apa lah, ini nanti akan kita proyeksikan untuk pemimpin masa depan kita nantinya menggantikan kamu, biarkanlah. Dan bahkan karena desakan kekecewaan yang besar dari orang-orang sebelumnya ini, terpaksa manajemen kadang-kadang melakukan istilahnya perluasan pekerjaan pada mereka yang bisa bersifat promosi, agar mereka bisa teredam lah rasa iri hatinya dengan para makhluk baru yang dianggap talent ini. Ya, itulah kejadian yang tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa seorang engineer yang baru direkrut bisa bersikap seperti itu. Ini sangat berlawanan dengan generasi sebelumnya yang itu tadi, yang sudah menunjukkan loyalitas, terus menunjukkan prestasinya terhadap perusahaan sungguh nyata. Kalau yang baru ini kan belum ketahuan. Nah, itu kejadian true story yang pertama. Yang kedua, perusahaan distributor alat kesehatan di Indonesia yang alat-alat yang untuk operasi para dokter. Nah, ini dia punya talent yang alumni perguruan tinggi swasta internasional, kerja prakteknya harus di negara Eropa, dan si talent ini kelihatannya selain itu juga dia mempunyai pendidikan master di salah satu universitas di Inggris. Tugasnya dia selama setahun di perusahaan tersebut adalah menemani para dokter melakukan operasi dengan menjaga supaya alat-alat elektronik yang digunakan untuk alat bantu operasi itu dijamin berjalan dengan seksama, tidak ada kendala. Jadi kalau ada dokter operasi, ya dia nemenin di kamar operasi sambil melihat alatnya tetap on. Nah, setelah kontrak pertama dalam 1 tahun dianggap bagus prestasinya, manajemen dari perusahaan distributor ini menawarkan kepada dia, kamu akan kita kirim ke Amerika untuk mendalami robot operasi, teknologi baru. Jadi nanti dokter-dokter mungkin tidak perlu harus melakukannya sendiri, tapi cukup dengan robot. Sebenarnya si talent ini ya tertarik juga melihat ada kemajuan teknologi di dalam bidang medical ini. Oke, setuju. Tapi ternyata persyaratannya juga harus kontrak 5 tahun sepulangnya dari Amerika setelah mempelajari teknologi robot tersebut. Apa yang terjadi? Si talent ini juga akhirnya menolak, tidak mau pergi, lebih baik memilih keluar. Padahal suatu kesempatan yang sangat bagus sekali. Kejadian kasus seperti ini sebenarnya suatu hal yang benar-benar di luar dugaan bagi manajemen, bagi orang-orang senior yang generasinya adalah bukan generasi milenial. Pola pikirnya benar-benar jauh berbeda. Orang sebelum angkatan milenial ini, dia di dalam interview akan sangat senang kalau ditanya bahwa apa yang bisa Anda lakukan bagi perusahaan kami. Wah, dia akan dengan semangat menjawab, menunjukkan rencananya, loyalitas jangka panjangnya. Tapi bagi milenial kebalik, dia yang bertanya, apa yang bisa perusahaan berikan kepada saya ya?
Ini pola pikir yang sangat berlawanan. Nah, inilah hal mengapa saya menganggap ini sangat penting, terutama untuk teman-teman yang berprofesi sebagai human capital ataupun human resources. Bagaimana seharusnya kita menangani para generasi milenial ini. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak salah bahwa dia telah mencoba memilih menjaring talentnya untuk calon pimpinan masa depan. Kesalahannya hanya satu, gagal paham terhadap karakteristik dari para generasi milenial ini. Nah, ternyata kenapa gagal paham? Karena memang pada saat itu belum banyak penelitian-penelitian tentang si milenial ini, belum banyak teori yang masuk mengenai milenial bahwa mereka mempunyai sifat ataupun karakteristik yang berbeda, yang dirasa sangat aneh dan sepertinya arogan juga, seenak sendiri. Mereka yang jelas terlihat itu, yang nampak jelas terlihat itu selalu mereka meminta bisa bekerja tidak tiap hari, jamnya tidak diatur, tidak perlu jam 8 sampai jam 5 pagi mereka tetap di kantor, tapi mereka bisa bekerja sambil di mall atau di tempat wisata. Yang penting ada internet sehingga mereka bisa memberikan hasil pekerjaan kepada atasannya. Jadi kita mesti tahu ya sebenarnya milenial itu kayak apa sih, sosok yang bagaimana sih ya.